Halo semua, gue balik lagi nih. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan terima kasih sudah mampir dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru setiap harinya. Kali ini gue mau bahas film bertemakan alien yang berjudul Beyond Skyline. Disutradarai oleh Liam O'Neill, film ini adalah lanjutan dari seri sebelumnya. Ada yang menarik nih, ada dua assassin kita yang bakal duet di film ini, yaitu Iko Uwais dan Kang Yayan, aka Mad Dog. Belum lagi pertarungan epik yang terjadi dengan latar Candi Prambanan. Langsung saja, ini dia. Awal film setting berlatar di Los Angeles. Seorang detektif kepolisian bernama Mark yang sedang mendatangi departemen kepolisian. Mark lalu disambut oleh kepala kepolisian bernama Gracia. Gracia lalu membawa Mark menemui anaknya yang bernama Trent yang telah diamankan karena sebelumnya Trent terlibat perkelahian dengan seseorang. Singkat cerita, Mark diperbolehkan membawa pulang Trent. Ketika hendak pulang, mobil Mark pun mengalami kerusakan dan mereka memutuskan untuk pulang menggunakan kereta. Trent sempat memberikan uang kepada tunanetra bernama Serge, lalu mereka masuk ke dalam stasiun bawah tanah. Di tengah perjalanan tiba-tiba terjadi guncangan yang mengakibatkan kereta pun berhenti bergerak. Mark lalu menghampiri petugas transit bernama Audrey yang sedang meminta bantuan menghubungi kantor pusat namun tidak mendapat respon apa-apa. Mark dan para penumpang pun memutuskan untuk turun menelusuri lorong menuju stasiun terdekat. Di saat yang bersamaan, Gracia yang baru keluar dari kamar mandi terkejut dengan semua orang di kantornya sudah menghilang dan kantornya pun berantakan. Lalu berlanjut di rombongan Mark yang sudah sampai di stasiun terdekat. Trent lalu melihat cahaya aneh dan mencoba menghampiri sumber cahaya tersebut. Trent yang melihat seketika terhipnotis dan terlihat banyak warga kota yang terhipnotis dan tersedot ke dalam kapal alien tersebut. Trent yang hampir tersedot pun berhasil diselamatkan oleh Mark. Mark dan Audrey lalu membawa Trent kembali ke lorong bawah tanah bersama penumpang yang tersisa. Di tengah perjalanan, Mark bertemu dengan Gracia. Gracia lalu bercerita alien itulah yang membawa seluruh warga kota dan menyarankan agar tetap bersembunyi. Mark yang tidak setuju menyarankan agar terus bergerak untuk mencari bantuan. Terjadi perdebatan di antara keduanya. Lalu Audrey menyarankan agar menelusuri terowongan karena ini adalah jalur teraman. Singkat cerita, mereka berjalan menelusuri terowongan dan sampai di stasiun pelayanan. Mark lalu memeriksa keadaan di luar dan mendapat pihak militer sedang berperang dengan alien. Pihak militer berhasil menembakkan rudal nuklir yang menghancurkan dan bahkan meratakan kota di bawahnya. Efek ledakan pun mengakibatkan terowongan runtuh dan beberapa orang tewas tertimbun bebatuan. Dan satu-satunya jalan adalah ke atas, yaitu ke kota. Lalu mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan alien dari arah terowongan dan langsung menangkap Gracia. Mark langsung melepaskan tembakan namun tidak berefek banyak. Di saat yang bersamaan, lagi-lagi Trent terhipnotis karena melihat cahaya alien tersebut. Setelah dihujani peluru, alien pun berhasil dikalahkan dan Gracia berhasil diselamatkan meskipun mengalami luka yang cukup parah. Mereka pun memutuskan pergi keluar melanjutkan perjalanan dan salah satu alien terlihat mengejar mereka. Gracia lalu rela mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu supaya Mark dan kawan-kawan bisa selamat. La puta. Oh shit. Singkat cerita, Mark dan kawan-kawan sampai di pelabuhan Pangkalan H. Mereka lalu menghubungi pihak militer. Pihak militer lalu datang menggunakan helikopter dan menjemput mereka. Namun tiba-tiba muncul robot alien yang lebih besar langsung menembak 3 helikopter tersebut menggunakan sinar laser. Dan satu persatu dari mereka pun dibawa ke dalam pesawat alien tersebut. Lalu di dalam pesawat alien terlihat pemimpin alien sedang mengendalikan pesawat dan pesawat pun mulai bergerak. Di sisi lain, Mark yang sudah terbangun terkejut. Dia sudah berada di tempat alien yang sudah penuh dengan mayat di mana-mana. Lalu muncul alien bertentakel menangkap satu persatu orang, merobek kepalanya untuk mengambil isi otaknya. Tadi buat lo yang gak punya otak. Selamat, kita aman. Lanjut. Mark mencoba melawan tentakel tersebut. Lalu pemimpin alien yang melihat terjadi keributan mengatur ulang rencananya dan menyedot semua orang memindahkannya ke sebuah tempat.
Mark yang sempat ditangkap dibuang ke lubang pembuangan. Beruntung, Mark masih bisa selamat meskipun mengalami luka di kakinya. Setelah selamat, Mark memanjat lubang pembuangan itu dan sampai di suatu ruangan tepat di mana tentakel menanamkan otak manusia ke dalam tubuh-tubuh alien lainnya. Tanpa disadari, ternyata pergerakan Mark diawasi salah satu alien bermata merah. Mark kemudian sampai di salah satu ruangan dan ruangan tersebut dipenuhi semacam telur. Namun ketika melihat lebih dekat, telur tersebut berisi semacam janin manusia. Dia lalu dikejutkan dengan kemunculan alien yang langsung menyerangnya. Mark yang terdesak lalu datang alien berwarna merah dan membantunya. Mark yang menyadari alien tersebut berbeda, kemudian memutuskan memilih mengikutinya. Mereka lalu sampai di suatu ruangan dan lalu ada wanita seperti mau melahirkan. I think I'm in labor. Okay. Namun wanita itu berkata bahwa kandungannya baru sampai 3 bulan. Namun saat ini kondisi kandungannya seolah-olah sudah sampai 9 bulan. Wanita itu bercerita bahwa cahaya alien tersebut membuat perkembangan bayi di perutnya sangat cepat. Dan mengatakan alien bermata merah tersebut adalah suaminya bernama Jared yang telah diambil otaknya dan ditanamkan di alien tersebut. Mark lalu membantu wanita tersebut melahirkan. Namun ibu bayi tersebut tidak dapat terselamatkan. Mark membuat kesepakatan dengan Jared. Jika Jared membantu dia menemukan putranya, dia berjanji akan menjaga bayi tersebut dengan sepenuh jiwanya. Jared lalu menunjukkan kepada Mark bagaimana mendapatkan senjata. Mark lalu memasukkan tangannya ke sebuah lubang. Dia pun mendapatkan senjata alien. Mereka lalu sampai di ruangan kemudi. Jared yang mengambil alih kemudi menggerakkan kapal itu dan pergi meninggalkan alien di bawahnya. Jared lalu memanfaatkan itu untuk melacak di mana keberadaan Trent dan pada akhirnya menemukan mereka di sebuah ruangan. Di saat yang bersamaan, datang pemimpin alien yang berniat mengambil bayi di tangan Mark. Jared lalu membukakan jalan ke sebuah lorong yang terhubung ke ruangan Trent. Mark lalu bertemu dengan Trent yang sudah selamat bersama dengan Audrey, dan terlihat Sergei masih tergantung meminta pertolongan. Mark dan Trey lalu bergegas menyelamatkan Sergei, namun naas, Trent tertangkap alien tentakel yang seketika merobek otaknya dan membuang mayatnya ke sebuah lubang. Mark lalu marah dan menyerang alien tersebut dan terjadi pertempuran sengit di antara keduanya. Namun Mark berhasil membunuh alien tersebut. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan si pemimpin alien yang menandakan bahwa Jared sudah dikalahkan. Lalu ia mengincar bayi yang dibawa Mark. Sergei yang mencoba menghadang harus kehilangan nyawanya. Mark yang terpojok hanya bisa pasrah dengan sisa-sisa tenaganya. Di saat yang bersamaan, Jared dengan sisa tenaganya berhasil menjatuhkan bom ke dalam inti pesawat yang membuat kerusakan cukup parah hingga pesawat terjatuh di perkampungan dataran Asia. Dan terlihat dua orang memakai helm berlogo SNI mengamati dari bawah bernama Sua dan Kanya. Mereka lalu menghampiri arah jatuhnya kapal tersebut. Di sisi lain, Mark, Audrey, dan si bayi berhasil selamat dan mereka memutuskan untuk keluar dengan cara terjun ke sungai di bawahnya. Ketika menyusuri semak-semak, mereka lalu bertemu dengan Sua dan Kanya dan membawa mereka ke sebuah ruangan di tengah sawah. Kanya lalu mengambil kartu identitas Mark dan mengetahui bahwa Mark seorang polisi. Mereka pun langsung menyerangnya. Mark dan Sua lalu terlibat pertarungan di tengah sawah. Lalu muncul polisi yang tengah berjaga di pinggiran sawah. Dan mereka memutuskan untuk diam dan mengawasi polisi tersebut. Sua lalu menjelaskan bahwa semenjak alien tersebut datang, pihak polisi mulai merampas segalanya, termasuk wanita, dan berniat untuk keluar dari daerah ini. Lalu mereka membuat kesepakatan bekerja sama untuk keluar dari kampung tersebut. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju jalur hutan dan bermalam di tengah hutan. Mark bercerita bahwa hanya ada satu alien yang asli dan sisanya hanyalah budak yang ditanamkan otak manusia. Keesokan harinya,
Mark terkejut ketika terbangun sudah ditodongkan pistol oleh salah satu polisi yang tidak diketahui siapa namanya. Jadi kita sebut aja dia Mad Dog. Ketika ingin dibunuh, Audrey melarang karena dia sudah tidak berdaya dan memutuskan untuk menahan dan membawanya. Di tengah perjalanan menelusuri hutan, mereka sampai di Candi Prambanan yang sudah hancur dengan puing-puing yang berserakan. Mereka lalu masuk ke ruang bawah tanah yang dimana itu adalah tempat para survivor yang selamat. Mark lalu bertemu dengan seorang ilmuwan bernama Harper, sedangkan Mad Dog ditahan di ruangan sel. Harper lalu memeriksa bahwa suhu anak tersebut sangatlah tinggi dan menduga bahwa usia anak tersebut baru 3 tahun, namun kenyataannya usia anak tersebut baru 2 hari. Harper lalu pergi ke ruang penelitiannya dan meneliti darah dari anak Jared, dan terkuak fakta bahwa DNA Jared sudah bercampur dengan DNA alien. Terjadi keributan antara pihak Mark dan Sua. Lalu Mark bercerita bahwa alien tersebut mengambil janin-janin wanita dan berkata bahwa anak ini bisa menjadi kunci untuk membebaskan yang lainnya. Harper lalu menjelaskan bahwa jauh-jauh sebelumnya alien tersebut sudah datang dan seperti menanamkan padi dan mereka datang untuk memanennya. Dan darah anak Jared bisa menjadi kunci untuk melawan. Keesokan harinya, pemimpin alien tersebut berhasil selamat dan keluar dengan menaiki pesawat yang lebih kecil. Dia pun melacak di mana keberadaan anak Jared. Di saat yang bersamaan, Audrey dan Kanya sedang berpatroli mengawasi situasi sekitar. Mereka lalu dikejutkan dengan kedatangan robot-robot alien secara tiba-tiba. Kanya yang menembaki pun tidak berdampak banyak dan mulai kehabisan peluru. Kanya lalu mempunyai ide dengan memancing alien tersebut ke sebuah ladang ranjau yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Namun naas, Kanya malah menginjak ranjau tersebut dan harus tewas bersama dengan alien tersebut. Lalu muncul pesawat alien yang mendarat di atas Candi Prambanan. Pemimpin alien mulai menurunkan pasukannya, termasuk Tran yang sudah menjadi alien. Sua dan kawan-kawan mulai mengevakuasi warga ke tempat aman dan bersiap untuk berperang. Di saat yang bersamaan, Mark berhasil menyusup masuk ke dalam kapal alien tersebut. Ia lalu sampai ke ruang persenjataan kapal itu, lalu mengambil bola amunisi dan menyuntikkan darah anak Jared ke dalam bola amunisi itu. Mark lalu melemparkan bola amunisi itu ke dalam meriam kapal alien, yang seketika merubah warna meriam kapal alien menjadi merah. Namun hal ini diketahui pemimpin alien dan langsung merusak meriam kapal tersebut, yang mengakibatkan meriam kapal tidak berfungsi dengan baik. Mark yang berhasil keluar lalu mengambil senjata alien di depannya. Mark lalu mendekatinya diikuti dengan Sua dan Mad Dog yang membantunya. Mereka pun bersama-sama melawan alien tersebut. Alien pun dibuat tidak berdaya melawan jurus-jurus silat yang dikeluarkan oleh Sua dan Mad Dog. Ditambah lagi permainan golok yang dengan cepat membunuh para alien itu. Tiba-tiba datang robot pemimpin alien mendatangi mereka bersiap untuk menyerang. Namun tiba-tiba muncul robot alien yang menyerang si pemimpin alien. Dan ternyata itu adalah Tran yang berhasil mengendalikan pikiran manusianya. Sementara itu, Mad Dog yang bertarung solo versus 3 hanya pakai golok harus kehilangan tangannya dan dia tewas. Tran yang sedang melawan pemimpin alien dan terjadi pertarungan sengit yang menghancurkan candi-candi di sekitarnya. Di sisi lain, anak Jared mendekati meriam yang sudah rusak dan meletakkan tangannya. Secara ajaib, meriam pun kembali berfungsi. Tran yang melihat langsung mengambil meriam tersebut lalu menembakkan ke arah si Raja Alien. Pemimpin alien pun tewas dan efek senjata meriam membuat para alien kembali mendapatkan kesadaran manusianya. Pertempuran pun berakhir dengan kondisi candi yang sudah porak-poranda, dan mereka lalu memberi nama anak Jared dengan nama Rose. Lalu scene akhir, Rose yang sudah dewasa menjadi kapten kapal, memerangi para alien bersama dengan Tran dan manusia lainnya. Dan film pun tamat.
Menurut gua, film ini tidak terlalu buruk, tapi tidak terlalu bagus-bagus amat, dengan tempo alur cepat. Terlebih lagi adanya Iko Uwais, Mad Dog, dan latar candi Prambanan. Tentunya film ini membawa daya tarik tersendiri buat Indonesia. Meskipun terkadang di beberapa efek scene CGI masih terlihat kasar dan kurang. You're the stupidest fucking monster I've ever seen in my life.